Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, saya akan membahas mengenai turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai. Untuk terlebih dahulu, sebelum saya akan membahas contoh yang secara langsung untuk turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai, maka kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu bagaimana suatu turunan itu bisa dilakukan dengan menggunakan turunan rantai. Nah, untuk suatu fungsi yang dapat dilakukan menggunakan aturan rantai apabila kita turunkan, yaitu apabila kita punya fungsi G misalkan yang dapat diturunkan terhadap X, terus kita juga punya fungsi F itu dapat diturunkan dengan atau dapat diturunkan terhadap fungsi Gx, maka apabila kita punya suatu komposisi fungsi F terhadap G, maka komposisi itu dapat diturunkan terhadap X. Nah, dari komposisi itu, apabila kita misalkan fungsi Gx itu sama dengan U, dan fungsi komposisi F G itu adalah Y, maka Y itu dapat dapat dituliskan menjadi fungsi F U. Sehingga untuk turunan dari Y itu didapatkan dengan cara turunan di Y di sini adalah turunan Y terhadap X, padahal Y di sini adalah fungsi F terhadap U, sehingga untuk turunan Y terhadap X itu bisa didapat dari DY diturunkan terhadap U terlebih dahulu, lalu DU baru diturunkan terhadap X. Atau dengan kata lain, si fungsi komposisi Fg itu diturunkan terhadap fungsi Gx, lalu fungsi Gx kita turunkan terhadap fungsi X. Kalau diperumum, seperti yang saya bilang tadi, maka untuk turunan Y per X atau turunan Y terhadap Dx itu didapatkan dari turunan F terhadap U dikali dengan turunan U terhadap X. Atau bisa kita sederhanakan, apabila kita punya suatu fungsi komposisi F terhadap G, itu kan biasanya kita bisa tuliskan sebagai F buka kurung Gx. Nah, untuk fungsi seperti ini, maka turunannya itu bisa kita turunkan terlebih dahulu si fungsi terluarnya, atau di sini adalah F terhadap Gx dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya atau turunan fungsi Gx terhadap X. Untuk lebih mudahnya, contohnya adalah jika kita punya fungsi Gx itu adalah X kuadrat min X plus 1 sama pangkat 23, jika ditanyakan turunan Gx-nya, maka langkah yang bisa kita cari adalah, saya pindah ke sini dulu ya. Jadi untuk fungsi kita adalah, Gx itu sama dengan X kuadrat min X plus 1 pangkat 23. Nah, dari sini, kalau kita recall ke definisi tadi, maka si fungsi yang dalam ini, karena ini bentuknya mirip dengan fungsi begini, sebenarnya X pangkat 23, gampangnya begitu, atau A pangkat 23. Berarti si X kuadrat dikurangi X plus 1 itu bisa kita misalkan dia sebagai U, maka di sini kita punya GU itu sama dengan U pangkat 23 dengan U adalah X kuadrat min X plus 1. Nah, dari definisi tadi, itu berarti kita mencari turunannya si GU atau turunan GU terhadap U dan turunannya U. Nanti berarti untuk fungsi turunan Gx itu didapat dari turunan dari GU dikali dengan turunan U. Atau dengan kata lain, di sini kalau kita punya
GU-nya adalah U pangkat 23, maka turunan dari G aksen U sama dengan 23 dikali U pangkat 23 dikurangi 1. Atau dengan kata lain, 23 U pangkat 22. Untuk U aksennya berarti kita punya X kuadrat turunannya adalah 2X dikurangi turunannya X adalah 1 ditambah turunannya 1 adalah 0. Berarti di sini kita punya 2X dikurangi 1. Sehingga turunan dari GX itu adalah G aksen U kita punya 23 U pangkat 22 dikali dengan U aksen yaitu 2X dikurangi 1. Ini sama dengan 46 U pangkat 22 dikali X dikurangi dengan 23 U pangkat 22. Ini nggak usah kurung ya. Nah, dari sini kita tahu awalnya adalah U itu adalah X kuadrat dikurangi X plus 1. Berarti di sini sama dengan 46 dikali X kuadrat min X plus 1 pangkat 22 X, ya. X-nya kita pindah ke depan, dikurangi dengan 23 X kuadrat min X plus 1 pangkat 22. Jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini, atau yang dari sini tadi itu kita reverse jadi si 23 U-nya kita ganti dengan X kuadrat min X plus 1 pangkat 22 dikali dengan 2X min 1 tutup kurung. Jadi di sini untuk G aksen X-nya itu bisa sama dengan yang ini, atau G aksen X-nya itu sama dengan yang ini. 23 dikali X kuadrat min X plus 1 pangkat 22 dikalikan dengan 2X dikurangi 1. Ini untuk contoh yang soal nomor 1. Untuk contoh soal yang kedua, apabila kita punya suatu fungsi f(x) adalah 4 cos x pangkat 3. Kalau kita tuliskan di sini, untuk soal yang nomor kedua, itu kita punya f(x) sama dengan 4 cos x pangkat 3. Nah, dari sini, maka yang bisa kita misalkan dia sebagai U itu adalah yang ada di dalamnya cos. Atau dengan kata lain, U itu sama dengan X pangkat 3. Sehingga untuk fx di sini dia berubah fungsi jadi fu sama dengan 4 cos U. Nah, dari sini apabila kita mencari si turunan f terhadap X atau f aksen X, itu berarti kita mencari turunan dari f terhadap U dikali dengan turunan dari U terhadap X. Atau dengan kata lain, kita cari dulu turunan f terhadap U-nya di sini apa. Berarti karena di sini adalah kita punya 4 cos U, karena 4 itu adalah konstanta, maka dia langsung di sini. Terus cos U-nya itu adalah turunan dari cos U adalah negatif sin U. Lalu turunan dari fungsi du terhadap dx itu adalah 3x kuadrat. Sehingga untuk turunan dari f terhadap x itu didapatkan adalah negatif 4 sin U dikali dengan 3x kuadrat sama dengan negatif 12 x kuadrat dikali sin U. U-nya tadi apa? U adalah x pangkat 3. Sehingga untuk turunannya ini didapat adalah negatif 12x kuadrat sin
X pangkat 3. Ini untuk contoh soal nomor 2. Saya lanjutkan ke contoh soal nomor 3, di mana di soal nomor 3 itu kita punya Hx adalah sin akar 1 plus cos 3x. Nah, kalau kita tuliskan di sini, ini saya geser dulu ya. Kalau kita tuliskan di sini, misalkan di sini adalah nomor 3, kita punya nomor 3 di sini tadi adalah Hx sama dengan sin dalam kurung akar 1 plus cos 3x. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, maka yang kita rubah jadi U yang paling gampang itu adalah si di dalamnya sin. Atau dengan kata lain, U sama dengan akar 1 plus cos 3x. Atau di sini bisa kita tuliskan 1 ditambah cos 3x pangkat 1/2. Berarti si Hx itu berubah jadi Hu sama dengan sin U. Nah, dari sini berarti sesuai dengan contoh yang awal-awal tadi, maka untuk turunan dari H terhadap X itu kita bisa dapatkan dari turunan H terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap X. Ya. Nah, dari sini untuk yang turunan H terhadap U itu kita dapatkan adalah cos U. Nah, sekarang untuk yang turunan U terhadap X. Kita tahu bahwa si U itu dia punya 1 plus cos 3x pangkat setengah. Nah, si cos 3x ini kalau kita turunkan atau yang ada di dalam pangkat setengah ini harus kita turunkan lagi terlebih dahulu, dia menjadi suatu aturan rantai tersendiri lagi. Sehingga untuk U itu kita rubah dia jadi aturan rantai lagi. Misalkan yang 1 plus cos 3x itu kita misalkan dia sebagai V, maka V-nya kita adalah 1 plus cos 3x, terus yang U berubah jadi V pangkat setengah. Sehingga untuk du per dx itu didapat dari didapat dari U terhadap V, ya, jadi dv per, maaf, salah, bukan dv, tapi di sini adalah du per dv, karena di sini kita misalkannya adalah V, dikali dengan dv per dx. Ya. Nah, dari sini kalau kita punya seperti ini U-nya, berarti du per dv itu sama dengan setengah V pangkat negatif setengah. Ini du per dv. Sedangkan untuk dv per dx-nya, dv per dx di sini karena si 1 plus cos 3x itu juga ada turunan dalam lagi, maka si V ini kita jadi aturan lantai lagi. Atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan ke atas, di sini, misalkan, kita beri ke sini. Nah, dari sini berarti untuk yang V 1 plus cos 3x, si cos 3x ini kita misalkan yang lain lagi. Ini misalkan K, misalkan. Berarti si V itu berubah jadi 1 plus cos K dengan K-nya adalah 3x.
Sehingga turunan dari dv per dx itu didapat dari dv per dk dikali dengan dk per dx. Nah, dari sini untuk dv per dk yang di sini, misalkan di sini dv per dk itu sama dengan 1 diturunkan terhadap k, berarti dia 0, ditambah dengan cos k diturunkan terhadap k, berarti dia adalah negatif sin k, atau ini sama dengan min sin k. Terus untuk k sama dengan 3x, maka dk per dx itu sama dengan 3. Sehingga untuk dv per dx itu bisa didapatkan dengan negatif sin k dikalikan dengan 3, atau min 3 sin k, atau negatif 3 sin k-nya tadi adalah 3x, berarti sin 3x. Ini untuk yang dv per dx. Berarti kita balik ke sini, dv per dx-nya kita punya adalah negatif 3 sin 3x, terus du per dv-nya kita punya setengah v pangkat negatif setengah. Berarti untuk du per dx-nya itu kita dapatkan adalah setengah v pangkat negatif setengah dikalikan dv per dx, yaitu negatif 3 sin 3x. Berarti sama dengan min 3 per 2 v pangkat negatif setengah dikalikan dengan sin 3x. V-nya di sini tadi apa? V itu adalah 1 plus cos 3x. Berarti negatif 3 per 2 dikali 1 plus cos 3x pangkat negatif setengah dikalikan dengan sin 3x. Atau dapat kita tulis dia menjadi negatif 3 sin 3x dibagi dengan 2 dikali dengan 1 plus cos 3x pangkat setengah. Nah, dari sini kita sudah dapat du per dx dan kita dapat h aksen u. Maka untuk turunan hx, h aksen x atau h terhadap x itu didapatkan dari turunan h terhadap u, yaitu cos u dikali dengan turunan dari u terhadap x, yaitu negatif 3 sin 3x dibagi 2 dikali 1 plus cos 3x pangkat setengah. Nah, dari sini berarti si U-nya tadi apa? U itu kita punya adalah akar 1 plus cos 3x atau 1 plus cos 3x pangkat setengah. Sehingga di sini kita punya negatif 3 per negatif 3 dikali dengan cos 1 plus cos 3x pangkat setengah dikali dengan, ini nanti rancu ya, saya hapus dulu penulisannya, jangan gini, penulisannya kita ubah, karena nanti kalau perkalian dari sin 3x sama cos u-nya nanti jadi rancu. Sehingga untuk yang cos u ini kita tulis negatif 3 sin 3x dikalikan dengan cos u. U-nya adalah 1 plus cos 3x pangkat setengah dibagi dengan 2 dikali 1 plus cos 3x pangkat setengah. Jadi untuk turunan hx sama dengan sin akar 1 plus
cos 3x adalah negatif 3 sin 3x cos 1 plus cos 3x pangkat setengah dibagi dengan 2 dikali 1 plus cos 3x pangkat setengah. Oke, selanjutnya kita ke contoh nomor 4. Nah, di sini untuk contoh nomor 4 diketahui bahwa ada suatu fungsi yaitu x dikurangi 5 dibagi dengan 2x ditambah 1 pangkat 3 yang merupakan y. Nah, di sini diminta berapakah turunan dari y terhadap x. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4. Nah, di contoh soal nomor 4 ini kita diminta untuk mencari turunan dari y terhadap x, di mana y itu memiliki fungsi yaitu x dikurangi 5 dibagi 2x ditambah 1 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita ke papan, ya sebentar, kita geser dulu. Nah, di sini tadi kita punya bahwa y itu sama dengan x dibagi 5 dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 3. Nah, di sini berarti untuk yang ada di dalam pangkat, yaitu x dikurangi 5 dibagi 2x plus 3, itu bisa kita anggap sebagai u, maka untuk y itu sama dengan u dipangkatkan dengan 3. Sehingga untuk u pangkat 3 dari fungsi y tadi, apabila kita mencari turunan dari dy terhadap x, maka itu bisa kita dapatkan dengan cara kita turunkan y terhadap u terlebih dahulu, baru kemudian kita cari turunan u terhadap x. Nah, dari sini untuk yang dy per du itu kita dapatkan adalah 3u pangkat 2. Sedangkan untuk yang du per dx, di mana untuk u-nya itu kita punya adalah x dikurangi 5 per 2x plus 1. Nah, untuk turunan du per dx, jika kita punya x kurangi 5 per 2x plus 1, berarti ini kita pakai rumus yang misalkan untuk x dikurangi 5 adalah f, terus 2x ditambah 1 itu adalah fungsi g misalkan, berarti untuk u aksen itu kita punya adalah g dikali f aksen dikurangi g aksen dikali f dibagi dengan g kuadrat. Nah, dari sini berarti kita punya untuk du per dx sama dengan g atau 2x ditambah 1 dikali dengan f aksen yaitu 1 dikurangi g aksen berarti 2 dikali dengan f. F-nya adalah x min 5. Jadi kalau kita tulis di sini untuk f sama dengan f sama dengan x min 5. Berarti dari sini f aksennya adalah 1. Sedangkan untuk g sama dengan 2x plus 1, maka g aksennya adalah 2. Terus ini dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 2x ditambah 1 dikurangi 2x ditambah 10 dibagi dengan 2x plus 1 kuadrat sama dengan 11 dibagi 2x plus 1 kuadrat. Nah, dari sini kita dapat du per dx, kita dapat juga untuk dy per du. Sehingga untuk dy per dx itu adalah seperti tadi, dy per du dikali du per dx sama dengan dy per du-nya kita dapat adalah 3u pangkat 2 dikali dengan du per dx itu adalah 11 dibagi 2x plus 1 kuadrat. Sama dengan kita substitusikan untuk u-nya berarti 3 dikali x min 5 dibagi 2x plus 1
kuadrat dikali 11 per 2x plus 1 kuadrat. Nah, dari sini berarti kita bisa kalikan, berarti kan kita punya 3 dikali dengan x min 5 dikali dengan x min 5 dikali dengan 11, terus ini dibagi dengan dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 2 dikali 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan, ini yang konstanta kita kalikan dulu, berarti 33 dikali dengan x kuadrat min 10x plus 25 dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 4 sama dengan 33x kuadrat dikurangi 330x ditambah dengan 33 dikali 25. Berarti berapa? 33 dikali 65 itu adalah 33 kali 25. Berarti kita punya 825 dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 4. Jadi untuk turunan dari fungsi x dikurang 5 per 2x plus 1 pangkat 3 itu adalah 33x pangkat 2 dikurangi 330x ditambah 825 dibagi dengan 2x plus 1 pangkat 4. Ini untuk contoh soal kedua. Contoh soal keempat. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi c terhadap x jika diketahui cx-nya itu adalah 5x plus 8 pangkat 1 dikali 3 dikali x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 12. Jadi, kalau kita tuliskan di sini, kalau kita punya Cx itu sama dengan 5x tambah 8 pangkat 1 dikali dengan 3 dikali x pangkat 3 ditambah 7x dipangkatkan 12. Oke, dari sini kalau kita lihat untuk Cx sama dengan 5x plus 8 pangkat 1 ditambah x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 12. Berarti di sini untuk Cx itu terdiri dari dua fungsi, yaitu anggaplah di sini fungsi hx dan fungsi gx. Untuk tiganya itu bisa kita keluarkan ke depan dulu ya. Jadi untuk fungsi seperti ini berarti kita cari turunan dari fungsi hx dulu, terus sama turunan dari G aksen X. Nah, karena untuk Hx itu pangkat di sini adalah 1, maka turunan dari si Hx itu sama dengan 5 ditambah 0 atau dia adalah 5. Ini untuk Hx. Tapi untuk Gx, karena Gx di sini adalah x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 12, maka ini Gx-nya itu sama seperti misalkan dia si x pangkat 3 ditambah 7x-nya kita misalkan dia jadi U, berarti kan Gx berarti bentar. Berarti di sini kita tulis dulu x pangkat 3 tambah 7x pangkat 12. Berarti ini kalau kita di sini misalkan U, maka GU itu sama dengan U pangkat 12. Sehingga untuk GX itu kita carinya adalah GU aksen atau DGU pada DU dikurangi DE, dikali dengan DU per
dx. Sehingga untuk G ini dGu per du sama dengan 12 U pangkat 11 untuk du per dx. Karena kita punyanya U adalah X pangkat 3 plus 7X, maka du per dx-nya adalah 3X kuadrat ditambah 7. Sehingga untuk G aksen X itu kita punya 12 U pangkat 11 dikali dengan 3X kuadrat plus 7. Atau di sini sama dengan 12 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 12 dikali dengan 3X kuadrat ditambah 7. Kalau kita jabarkan sedikit, berarti di sini kita punya 12 dikali 3 berarti 36 X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 plus 7X pangkat 12 ditambah dengan 7 kali 12 itu adalah 84 dikali dengan X pangkat 3 plus 7X pangkat 12. Nah, di sini kita sudah punya untuk H aksen X sama G aksen X-nya. Sehingga untuk J aksen X itu kita dapatkan dari 3 dikali dengan H aksen X dikali dengan GX ditambah dengan G aksen X dikali HX. Nah, dari sini berarti kita punya 3 dikali H aksen X berarti 5 dikali GX yaitu X pangkat 3 plus 7X pangkat 12 ditambah dengan G aksen X yaitu berarti di sini 36X kuadrat dikali dengan X pangkat 3 plus 7X pangkat 12 ditambah wait. Pangkatnya ini salah ya. Harusnya di sini pangkatnya adalah 11 yang di sini. Ya kan, karena di sini U pangkat 11, berarti ini 11. Oke, maaf, ini tadi harusnya 11 ya. Jadi di sini X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 11 dikali dengan X pangkat di sini. Oke. Jadi di sini pangkat 11. Ya. Nah, dari sini balik ke sini tadi. Jadi untuk 36X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 11 ditambah 84 kali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11. Nah, dari sini terus ini dikali lagi dengan HX. HX-nya adalah 5X plus 8. Sudah? Maka sebentar, ini saya hapus dulu. Geser ke bawah. Ini kita hapus dulu. Jadi balik ke sini. Untuk ini sama dengan 3 dikali, ini tetap berarti 5 dikali X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 12 ditambah bagian ini kita kali dengan ini dulu.
Jadi dia dapatnya adalah 36 dikali 5, berarti 150 ditambah 30, berarti kita dapat 180 X pangkat 3, X dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11, ditambah 36X dikali 8, berarti 36 dikali 8, itu kita dapatnya adalah 36 dikali 8 berarti 288. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11. Sudah? Terus ini kita kalikan yang bagian ini dengan ini, ya. Berarti kita punya ditambah 84 dikali 5, berarti kita punya 420X dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11 ditambah 84 dikali 8, berarti kita punya 672 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11. Nah, dari sini kalau kita keluarkan X pangkat 3 plus 7X pangkat 11, maka kita punya 3 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11 dikali dengan 5 dikali X pangkat 3 plus 7X ditambah 180X pangkat 3 ditambah 288X pangkat 2 ditambah 420X ditambah 672. Nah, dari sini ini kita kalikan lagi sama dengan ini kita punya 3 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11 dikali dengan 5X pangkat 3 ditambah 35X ditambah 180X pangkat 3 ditambah 288X pangkat 2 ditambah 420X ditambah 672 sama dengan 3 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11 dikali dengan yang X pangkat 3-nya kita satukan, berarti 185X pangkat 3 ditambah 288X pangkat 2 ditambah 455X dari sini dan ditambah ini ditambah dengan 672. Jadi untuk turunan fungsi ini tadi yaitu 5X ditambah 8 dikali dengan 3 dikali dengan X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 12 itu adalah 3 dikali X pangkat 3 plus 7X pangkat 11 dikali dengan 185X pangkat 3 ditambah 288X pangkat 2 ditambah 455X ditambah 672. Nah, untuk penjelasan mengenai aturan rantai ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mengenai penurunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai untuk mahasiswa statistika maupun biologi, kalian bisa menanyakan di masing-masing grup WA kita pada kelas kalkulus 1 sama matematika, ya. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.